Ya, hai, assalamualaikum. Apa kabar kalian semua? Semoga sehat semua ya, amin ya. Dan assalamualaikum juga buat Mbak F. Ya, di sini yang ingin personal reading ke saya. Dan ini untuk kalian semua, ini saya kasih tahu dulu sebelum saya reading tentang personal reading untuk Mbak F ini. Mbak F ini mempunyai hubungan cinta segitiga ya, yaitu antara Mbak F sendiri, suami, sama ada seseorang di belakang Mbak F begitu ya. Ini dan Mbak F ini bekerja di Taiwan Mbak ya, begitu. Dan ini LDR dengan suami di sini dan mempunyai orang ketiga di belakang Mbak F begitu ya itu. Dan ini cinta segitiga yang saya ambil dari judulnya personal reading ini, yaitu cinta segitiga antara zodiak Leo, Virgo, dan Gemini. Dan Mbak F ini adalah zodiak Leo, kemudian suami Virgo, dan si dianya Gemini begitu ya. Oke Mbak F, ini akan saya readingkan dengan pertanyaan tiga pertanyaan dari Mbak F, yaitu untuk yang pertama, bagaimana perjalanan kehidupan Mbak F masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, bagaimana hubungan ini ke depannya, siapa yang di antara suami dan dia yang harus dilepaskan begitu ya. Dan kemudian yang ketiga, bagaimana sebenarnya si dia atau Gemini ini terhadap Mbak F begitu ya. Oke, ini nanti akan saya tarik readingan tentang hubungan energinya suami ke Mbak F, dan kemudian yang kedua si dianya ke Mbak F, dan nanti yang terakhir akan saya ambil dari pertanyaan yang pertama ya, tentang bagaimana perjalanan kehidupan Mbak F di masa yang akan datang. Itu nanti akan saya ambil kartu untuk hubungan dan saya ambil kartu untuk segi ekonomi keuangan ya, kalau kehidupan kan menyangkut tentang itu semua. Dan istilahnya saya pakai kartu ini karena bisa menyangkut ke semua yang dipertanyakan tersebut ya, tentang kehidupan kedepannya dan tentang hubungan juga yang pasti. Oke, ini sudah saya shuffle seperti biasa Mbak, dan akan saya ambil kartunya ya, tebarannya seperti ini. Dan ini memang untuk personal reading ini selalu saya upload di YouTube untuk publik ya, ini karena mungkin barangkali ada persamaan proses kehidupan yang sama dengan kehidupan Mbak F ini begitu ya, yang mempunyai kehidupan yang seperti Mbak F ya. Mungkin ada yang hampir sama begitu juga bisa, barangkali meminta atau mempunyai pertanyaan yang sama dengan Mbak F begitu, dan mungkin ini bisa menjadi jawaban untuk kalian juga kan begitu ya. Oke. Langsung kita ambil untuk kartu 5 kartu. Ini saya ambil energinya suami ke Mbak F ya, gitu. Oke, gitu. Dan kemudian untuk kartunya siapa, si dianya ke Mbak F ya, sebentar. Oke, dan kemudian ini aja ya. Oke, dan kemudian nanti ini sudah saya sendirikan ya, ini energinya suami ke Mbak F, ini si dianya, dan kemudian nanti untuk kehidupan Mbak F sendiri begitu ya, ke depannya seperti apa. Oke ya, itu yang bisa saya ambil kartunya untuk hubungan. Kemudian satu lagi untuk khusus untuk kehidupan Mbak F ya, ini udah saya shuffle tadi. Ini saya rasa saya bisa ambil 6 ya, mungkin bisa ini aja langsung lah ya, 6 berarti kurang 1. Oke ya, sebentar.
Dan kemudian saya ambil untuk kartu apa namanya tuh, saran dan solusinya aja, 2 aja ya, kemungkinan bisa diambil gini ya. Maaf, ini enggak terbalik sih ya, semoga kelihatan. Oke, langsung. Ini untuk energinya Mbak F sendiri, ini untuk si dianya, dan ini untuk suami. Suami. Oke, ada kartu gini aja, nanti biar muat ya. Bentar, muat enggak ini? Coba nanti ya, kelihatan enggak nanti. Ini untuk suami, saya apa namanya, saya ini ambil 5 kartu ya, ambil 5 kartu seperti biasa. Ini energinya suami ke Mbak F. Oke, dan kemudian si dianya ke Mbak F ya. Ya, oke. Dan kemudian untuk energinya Mbak F sendiri, ya. Dan ini kelihatan nggak ya, dari segi ekonomi, keuangan, bisnis, dan karir. Oke ya, apa ini nanti saya tebarnya nanti aja ya Mbak ya, ini biar di sini untuk kehidupan Mbak F sendiri. Dan ini saya reading untuk hubungan dulu dengan dengan otomatis 3 orang ini ya, cinta segitiga ini ya. Ini untuk energinya, langsung kita reading ya. Ini untuk energinya si suami Mbak ya. Di sini ada past life relationship. Oke. Di sini ini adalah permasalahan di masa lalu, hubungan di masa lalu ya, hubungan di masa lalu suami ini. Ya, sebentar. Saya sambil berpikir ya, saya nariknya ke mana begitu. Hubungan di masa lalu ini adalah hubungan masa lalu antara suami dengan Mbak F ini, dia berpikirnya seperti ini. Dan hubungan masa lalu di antara kalian ini ada keep an open mind ya. Mungkin ini untuk Mbak F, mungkin ini karena ini energinya si suami ke Mbak F ya. Ini berpikir bahwa dalam hubungan ini membutuhkan apa namanya, membutuhkan pemikiran yang lebih dewasa, lebih luas, lebih bijaksana begitu ya. Dan istilahnya seperti kayak lebih gimana sih untuk menjalani hubungan LDR. Ini kan LDR ya, hubungan antara Mbak F dengan suami ini. Gimana sih untuk menjalani hubungan LDR yang jauh ya, lain negara begitu kan ya. Otomatis kan memang sangat berat dan sangat banyak cobaan dan ujiannya ya. Namanya Mbak F, mungkin ada ujian dengan didatangkan si dianya dalam kehidupan Mbak F, dan mungkin si dianya pun mungkin di Indonesia juga seperti itu. Dan ini adalah suatu proses LDR di dalam hubungannya, pasti ada kecurigaan di situ kan begitu ya. Dan di sini Mbak F ini merasa bahwa suami Mbak F ini kan seperti nggak mempedulikan Mbak F lagi ya, karena memang LDR itu yang dibutuhkan dari segi ekonomi dari segi komunikasi kan begitu. Jadi istilahnya ini yang dibutuhkan Mbak F. Dan pemikiran si dianya ini berpikir untuk gimana cara menjalani hubungan LDR yang lebih baik. Sebenarnya dia belum nyampe ke sini begitu Mbak ya. Dia belum nyampe ke sini untuk masa-masa lalu yang kemarin yang mungkin nggak mempedulikan Mbak F kan begitu ya. Dan di sini dia setelah kayak kayak introspeksi diri, kayak menilai diri sendiri itu,
si dianya setelah terbukanya dalam berpikir di sini ya, setelah terbukanya dalam berpikir di sini, nanti dari retreat ini, dari kemunduran hubungan di sini ya, ini kan mundur ya hubungan antara Mbak F dengan suami, kan ada kemunduran di sini, ada apa ya istilahnya, hubungan yang mundur tuh gimana sih, nggak intens seperti dulu, nggak ada kepedulian, nggak berkurang perhatian dan kasih sayang dan cinta yang pasti kan begitu ya, untuk kemunduran dalam hubungan. Dan di sini sepertinya Mbak F menarik diri ataupun si dianya yang menarik diri dalam hubungan kan begitu. Dan ini yang terjadi ya, ini yang terjadi di antara hubungan Mbak F dengan suami begitu. Dan tapi nanti setelah dia lebih dewasa, lebih terbuka dalam berpikir, lebih bijak, lebih luas lagi, lebih jauh lagi dalam berpikir begitu ya, untuk hubungan itu, si suami ini ada honeymoon, Mbak, ada perasaan ingin ini ya, ingin ketemu dengan Mbak F, ingin ya, namanya suami istri ya pasti ada rasa kangen lah ya istilahnya, ingin benar-benar ketemu secara face to face itu bagaimana begitu ya. Dia sebenarnya tersiksa ini, si dianya ini sebenarnya tersiksa karena hubungan LDR itu kan sama-sama menyiksa satu sama lain ya, kalau yang nggak kuat ya kan begitu. Tapi di sini saya lihatnya sih dia ingin ketemu dengan Mbak F lagi, ingin mengulang hubungan kehidupan kedepannya lagi bersama-sama begitu ya. Meskipun memang dia nggak mempedulikan Mbak F, tapi saya lihatnya karena si dianya ini zodiaknya Virgo itu biasanya hampir mendekati dengan Taurus, dan Taurus itu adalah workaholic yang mana ada kemiripan di situ, dan dia fokusnya ke dalam ekonomi keuangan yang dia jalani saat ini begitu. Saya lihatnya seperti itu sih. Dan nanti dalam hubungan pada saatnya, pada waktunya itu si dianya akan menemui Mbak F lagi ya, paling enggak mungkin akan memberikan komunikasi yang intens lagi setelah semuanya bisa terbuka ya. Ini saya lihatnya, ini hanya sebenarnya komunikasinya kurang ini sih istilahnya, kurang apa ya, kurang intens sebenarnya, hanya itu sih sebenarnya dari retreat ini. Karena komunikasi ini saya lihatnya, karena di sini energinya si suami ini nggak ada orang ketiga, Mbak ya, nggak ada orang ketiga di sini itu si suami ini. Dan dianya saya lihatnya meskipun di sini nggak ada finance and career, tetapi saya lihat dari zodiaknya pun sudah kelihatan bahwa dia adalah seorang Virgo, dan Virgo hampir mendekati ke Taurus yang fokusnya hanya ke kerja dan kerja begitu ya. Dan dari segi hubungan di nomor 2 kan, dan saya lihatnya kalau Virgo itu kan orangnya pinter ya, cerdas begitu. Dan di sini dia menggunakan itu untuk segi finance and career-nya dia begitu ya. Dari hubungan pun di sini saya lihatnya memang dia ya pantas aja kalau Mbak F ini merasa kurang dipedulikan ya. Ini karena dia fokusnya ke sana begitu, Mbak ya. Dan di sini saya lihatnya nggak ada orang ketiga di energinya si dia. Si suami ya, maaf, energinya si suami ini, karena dia ingin ketemu lagi dengan Mbak F begitu. Ingin ya, namanya suami istri ya, menunggu Mbak F terlalu lama mungkin di Taiwan ya, itu yang kayak merasa ada rasa kangen, ada rasa campur aduk kan begitu ya, sehingga mungkin dia kayak kayak hubungan ini kalau cuman sosmed kan mungkin kayak dia nggak nggak puas begitu kan ya, dan dia lebih baik ke ekonomi keuangan dia begitu, dia berpikirnya ke situ. Nah ya, itu saya lihatnya sih. Dan dia akan memberikan komunikasi lagi ya, meskipun di sini honeymoon, tapi sebenarnya dia ingin ketemu face to face, membicarakan semuanya setelah kemunduran dalam hubungan ya. Dan dia prosesnya ini akan terbuka dalam berpikir begitu. Dan yang dulunya belum bisa dia
dia memberikan komunikasi yang lebih baik, ini past life relationship, di hubungan di masa lalu, tapi setelah ada kemunduran ini, nanti dia ingin ketemu secara langsung face to face, dan ini ada getting to know each other. Ini hubungan yang diberikan si suami ke Mbak F ya, dan ini cara si dianya memberikan proses atau penjajakan atau saling tahu satu sama lain dalam hubungan keluarga ya. Ini kan udah pernikahannya dalam hubungan keluarga. Di sini saya lihatnya seperti itu sih. Itu energinya si suami ke Mbak F. Dan kemudian si dianya, Mbak ya, si dianya ini ada make the effort yang dia berikan dalam hubungan di sini ya. Ini memang kayak apa ya, energinya Mbak F ini ada chemistry ke dianya ya. Mungkin kayak apa istilahnya, untuk segi komunikasi, segi apa namanya, yang pasti segi komunikasi sosmed, ataupun mungkin sudah pernah ketemu dengan orang ini, saya nggak tahu ya, karena untuk Mbak F hanya memberikan sekilas permasalahannya tentang si dianya seperti ini ya, datang ke dalam hubungan yang sudah ada ikatan pernikahan kan begitu ya. Ini saya lihatnya kalau di sini antara Mbak F dengan si dianya ini ada chemistry yang bagus sebenarnya ya. Ada chemistry, sama-sama ada chemistry. Kekuatan ikatan batinnya itu kuat ya. Kalau chemistry itu kan kedua belah pihak itu seperti itu. Dan di sini si dianya merasakan ini, dan Mbak F-nya juga merasakan ini. Mungkin kalian sama-sama saling memberikan pengertian, perhatian ya, komunikasi yang intens, mungkin seperti itu ya. Di antara kalian itu ada perasaan seperti ini. Dan si dianya ini, karena dia itu zodiaknya Gemini, biasanya Gemini kan orangnya seperti itu ya. Gemini itu orangnya setia sebenarnya. Ini sama-sama setia sebenarnya. Virgo juga setia, Gemini juga setia. Cuman kalau Gemini itu lebih cenderung memakai perasaan ya, otomatis kan yang dibutuhkan Mbak F ini kan perasaannya. Chemistry itu kan perasaan yang diolah di situ kan ya, begitu. Leo juga hampir mendekati dengan Gemini kan begitu. Tapi kalau Virgo ini logikanya, otaknya yang main, pemikirannya yang dimainkan begitu ya. Itu jadi perbedaan antara Mbak F dengan suami dan si dianya itu di situ begitu Mbak. Dan di sini yang bisa memberikan chemistry itu adalah si Gemini ini ya, si dia ini. Jadi chemistry terbentuk itu karena itu ya, itu. Dan di sini ada passion. Si dianya ini akan nantinya ya Mbak ya, meskipun kalian ini ada chemistry, tapi dia dalam hubungan ini memberikan suatu passion atau gairah atau dorongan untuk hubungan. Sebenarnya dia pintar untuk memberikan itu ya, memberikan motivasi untuk Mbak F itu. Dia pintar karena dia bisa menarik perasaan Mbak F untuk menjadi chemistry di situ gitu. Jadi istilahnya ya itu, kalau Gemini intinya seperti itu ya. Dia pintar ya, pintar untuk mengolah perasaan begitu. Tetapi dia di sini ada perasaan ini juga, meskipun ada chemistry ya, dia pintar, tapi di sini dia merasa dengan Mbak F ini ada perasaan unrequited love Mbak ini ya. Mungkin karena si dianya tahu kalau Mbak F ini sudah bersuami ya, itu. Jadi ada cinta tak berbalas di sini di antara kalian ya, antara Mbak F dengan si dianya ini. Si dia merasa bahwa Mbak F ini memberikan cintanya ke dia ini nggak sepenuhnya begitu, karena memang ada suami kan begitu. Dan otomatis ini di dalam hubungan Mbak F dengan si Gemini ini ada cinta tak berbalas di sini. Ini energinya si dia ya, yang dia rasakan seperti itu sih itu. Dan di sini ada deception juga untuk kartunya si dia, si Gemini ya. Deception ini kan orang yang memakai topeng ya, orang yang belum terbuka ke semuanya, belum bisa jujur untuk semua hal ke Mbak F di sini ya,
si dianya ini, si Gemini ini ya. Itu. Dan di sini saya lihatnya karena di sini belum ada heart to heart conversation, cuman ada chemistry aja. Ya chemistry itu bagus ya. Chemistry itu kan permainan perasaan di situ. Tetapi heart to heart conversation di sini untuk dia menginginkan atau memberikan pembicaraan yang dari hati ke hati itu belum ada. Dan dia berikan dalam hubungan ini deception, Mbak ya. Istilahnya masih ada yang ditutupi, masih ada kepura-puraan dalam hubungan, masih belum ada kejujuran begitu ya tentang kehidupan dia semuanya. Di sini saya lihatnya dia masih memakai topeng dalam hubungan dengan Mbak F. Itu deception, Mbak ya. Ini yang saya tarik Gemini ke Mbak F, si dianya seperti ini, Mbak. Itu. Dan kalau seperti ini istilahnya otomatis kan di sini yang sudah aslinya, yang sudah pasti itu kan hubungan yang sudah suami istri ini ya. Cuman memang di sini ada kesalahpahaman dari komunikasi di sini. Ada kekurang intennya dalam komunikasi ya. Itu sebenarnya seperti itu sih. Jadi istilahnya di sini ini energinya si suami ke Mbak F, kemudian si dianya ke Mbak F seperti ini, begitu Mbak ya. Dan di sini ya itu sih, si dianya ini belum mengungkapkan semuanya, belum istilahnya mau benar-benar mau serius ke Mbak F pun dia masih ada tanda tanya di sini ya, seperti itu. Ini energinya si dia. Kemudian apa namanya, untuk energinya Mbak F sendiri ya, energinya Mbak F sendiri di sini ada forgiving and learning. Ini hubungan 3 orang ini, cinta segitiga ini membutuhkan pemaafan dan pembelajaran ya Mbak ya, untuk Mbak F ya. Ini ada forgiving and learning. Ini memang banyak konflik di sini. Saya lihatnya banyak konflik ya, tapi konfliknya nggak terlalu parah sih, karena ini hanya Mbak F aja mau memilih maju itu yang positif kemana kan begitu, yang seharusnya dipilih kemana kan itu ya, itu. Dan ini membutuhkan pemaafan yang mana untuk salah satu ini pasti nanti akan ada sakit hati kan begitu ya. Cinta segitiga itu kan nggak bisa semuanya bahagia, nggak akan bisa di situ, karena pasti ada satu orang yang merasa sakit nanti itu ya. Jadi istilahnya di sini membutuhkan pemaafan, dan ini adalah pembelajaran kehidupan permasalahan dalam hubungan asmara ya, hubungan asmara untuk Mbak F-nya di sini begitu Mbak ya. Dan ini baru proses awal kalau saya lihatnya ya, Mbak F ini masih muda sih, seperti itu, baru proses awal. Nanti kalau usianya sudah 40 tahun ke atas, 40, 50, 60 ke atas, itu akan beda ini. Istilahnya tentang hubungan ini nggak begitu difokuskan, yang penting jalan bersama nyaman kan begitu. Tapi kalau proses-proses usia Mbak F ini masih proses-proses seperti ini ya, meskipun sudah menikah tapi kan belum usianya belum matang sekali begitu. Nggak seperti yang sudah usia 40-50 ke atas kan begitu. Itu Mbak ya. Dan saya lihatnya seperti itu. Ini butuh pemaafan dan pembelajaran. Hubungan ini adalah pembelajaran dan memang harus ada yang dimaafkan ya. Itu karena ada salah satu yang sakit nantinya. Dan di sini ada trust. Trust ini untuk Mbak F, ini kan kehidupan Mbak F ya, untuk hubungannya. Percaya dan yakin aja dengan memberikan pemaafan dan pembelajaran di sini. Ini untuk melepaskan sang mantan ya, ini kan pelepasan mantan ya, release your ex. Yakin lepaskan di antara salah satu kan begitu ya, itu lepaskan di antara salah satu. Jadi istilahnya untuk Mbak F-nya ini mau memilih melepaskan suami atau si dianya. Kalau energinya suami seperti ini, si dianya seperti ini. Jadi semua ketentuan itu ada pada Mbak F sendiri ya, dan lepaskan di antara salah satu ini. Kalau ini mantan, otomatis
di sini saya lihatnya karena mungkin Mbak F-nya nggak nyaman dengan suami ya. Kalau nggak nyaman dengan suami ini sebenarnya bisa di ini sih Mbak, bisa di apa namanya, bisa diperbaiki ya, sebenarnya bisa diperbaiki dengan komunikasi yang lebih baik begitu ya, dengan kejujuran di antara masing-masing kan begitu ya. Itu mungkin dengan memperbaiki komunikasi dulu, gimana cara nantinya kalau dengan suami ini kok sepertinya sudah nggak ada jalan yang baik untuk kedepannya, ke kehidupan yang lebih baik lah. Itu Mbak F ini bisa melepaskan suami juga bisa karena ini release your egg ya, itu juga bisa. Tetapi kalau misalkan dengan suami ini bisa diperbaiki hubungannya, kan ini proses ya, kehidupan kan proses, bisa diperbaiki kehidupan kedepannya, itu Mbak F ini mau kembali ke suami ya itu keputusan Mbak F sendiri kan begitu ya. Kalau dengan si dianya ini, mungkin si dianya ini deception ini sesuatu yang apa namanya, sesuatu yang belum dia katakan ini mungkin karena melepaskan mantan ini juga bisa. Ini energinya saya tarik energinya Mbak F ke si dianya ya. Itu mungkin yang dirasakan si dianya ini, Gemini ini yang belum dikatakan ini karena dia mempunyai lagi melepaskan mantan, otomatis si dianya juga saya lihatnya di sini dia mempunyai orang ketiga juga. Ya, itu Mbak ya. Dan saya lihatnya si Gemini ini mempunyai orang ketiga yang memang saat ini juga dia lagi melepaskan mantan tersebut, dan istilahnya proses ini juga hubungan cinta segitiga dengan Mbak F di sini. Jadi dia ada unrequited love ini dengan perasaan dengan Mbak F dan perasaan dia dengan orang lain di sini. Saya lihatnya karena ada deception juga dan ini masuk ke sini. Kalau energinya ke si dianya ya kan Mbak F menanyakan mau memilih si suami atau si dianya kan begitu. Dan di sini kalau energinya si dianya, kalau ini masuk ke release your egg ini masuk ke si dianya, berarti ya yang ditutupi dia adalah melepaskan mantan ini. Dan ini enggak dibilang ke Mbak F begitu ya. Itu yang ditutupi seperti itu. Dan di sini saya lihatnya itu sih apa namanya, si dianya mempunyai orang ketiga, Mbak F juga mempunyai orang ketiga begitu ya. Dan kalau saya lihatnya si suami ini karena energinya yang saya tarik di sini ini si dianya cenderung ke workaholicnya, ke kerjanya, ke zodiaknya. Berarti ini kan si dianya kan Virgo ya. Virgo itu juga orangnya setia sebenarnya ya, cuman kesetiaan dia itu ditutupi dengan workaholicnya dia begitu ya. Dia fokus ke ekonomi keuangan dia, pemikiran dia, karena dia memakainya logika bukan perasaan gitu untuk suami Mbak ya. Dan itu bisa kalau Mbak F mau kembali ke dia, mau meminta apa namanya, keinginan Mbak F dipenuhi oleh si dia ya bicarakan secara baik-baik. Namanya suami istri kan harus sama-sama saling terbuka kan begitu ya. Itu sih. Kalau saya cenderungnya dari sini untuk Mbak F ini mau memilih siapa, ini saya lihatnya ke suami ya. Ini energinya Mbak F ini perbaiki dulu hubungan dengan suami, bicarakan baik-baik semuanya begitu ya. Dari kemunduran hubungan di sini, nanti kalau memang sudah enggak bisa, nah itu baru Mbak F mencari apa namanya, mencari jalan keluarnya kan seperti itu ya. Tapi cenderungnya dari kartu ini antara memilih suami atau si dianya. Kalau dari energinya ya, dari kartu yang keluar ini cenderungnya ke suami di sini, kembali ke suami begitu ya. Itu karena si dianya juga meskipun ada chemistry ya di sini, chemistry itu perasaan ya, permainan perasaan ya itu, tetapi masih ada yang ditutupi ya, ini yang dan ada unrequited love ini yang istilahnya yang mengganggu hubungan kalian nantinya begitu ya.
Kalau ada deception, ada seseorang yang mempunyai karakter deception di sini. Ada sesuatu yang ditutupi, tapi dia tidak mau mengatakan semuanya, otomatis kan kebohongan itu akan ada terus di situ. Itu, Mbak ya. Deception kan topeng ya, kebohongan ya di situ. Dan orang yang sekali berbohong itu biasanya akan memancing kebohongan-kebohongan yang lain. Itu. Jadi istilahnya Mbak F harus hati-hati dengan orang yang mempunyai kartu deception ini, kartu memakai topeng ini, Mbak ya. Itu sih. Bukan saya menjelekkan si dia loh ya, bukan. Tapi saya jelaskan kartunya, arti kartu deception itu seperti itu, dan ini ada energinya ke dia, begitu Mbak ya. Semua keputusan ini pilihan. Kalau yang menurut energi kartu ini kembali ke suami dulu, perbaiki semua ya. Komunikasi perbaiki semua. Nanti kalau memang sudah benar-benar nggak bisa ya, nah itu baru Mbak F-nya mencari jalan keluar yang terbaik, begitu ya. Itu. Dan kalau misalkan Mbak F mau memilih si dianya, ini juga ada sisi baiknya juga, karena dia memberikan hubungan dengan memakai perasaan ya, itu. Tetapi di sini ada unrequited love dan ada deception, ini yang harus diwaspadai, itu aja sih sebenarnya itu ya. Ini kalau Mbak F-nya dalam hubungan ini mau memilih ini ya. Dan di sini ada itu tadi ya, energinya Mbak F sendiri untuk kehidupan masa mendatangnya gimana, ini kartu yang ketiga ini ya. Dan give you relationship ini dalam hubungan itu seperti itu Mbak ya. Kan ini prosesnya Mbak F-nya ini lagi memilih saat ini ya. Itu. Dan ini berikan hubungan yang seperti ini ya. Itu sih. Dan kemudian di sini ada finance and career. Untuk kedepannya ini Mbak F fokuskan aja dulu dari segi ekonomi keuangan Mbak F ya. Ini Mbak F kan berada di Taiwan, dan itu hubungannya kan tentang keuangan dan karir ya. Itu fokuskan ke situ dulu. Kalau memang misalkan dari hubungan mungkin seperti kayak membuat nggak nyaman, membuat bingung gimana cara untuk menyelesaikan semua permasalahan tentang hubungan, itu bawa ini aja Mbak ya, kayak bawa nyantai aja begitu ya. Memang agak susah sih untuk mempunyai permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi sendiri, itu agak susah. Tetapi di sini diharapkan untuk segi kehidupan Mbak F-nya ini fokus ke keuangan dan karir dulu. Dan dari segi hubungan ini apa ya, secara bersamaan, tetapi apa Mbak, maksudnya gini, secara bersamaan berpikir, tapi jangan terlalu dipikir secara overthinking begitu Mbak ya, seperti itu. Jadi Mbak F fokuskan dulu ke keuangan dan karir, dan hubungan ini bisa sambil jalan. Nah begitu, bisa sambil jalan Mbak F menjalani ini semua, begitu ya. Itu saya lihatnya seperti itu. Karena ini juga butuh pemaafan, dan memang cinta segitiga itu nggak akan mudah, apalagi ada yang LDR ya. Dan pasti suatu saat nanti akan ada yang tersakiti, karena pasti akan memilih salah satu, kan begitu ya. Itu sih itu. Dan ini butuh pemaafan dan pembelajaran dalam hubungan Mbak F ya. Fokuskan dulu ke keuangan dan karir. Nanti sambil jalan hubungan pasti dengan proses kedepannya energi seperti ini pun akan berubah nanti Mbak ya. Kalau Mbak F misalkan entah kapan personal reading ke saya lagi, ada perubahan-perubahan dalam hubungan di situ, mungkin misalkan ada komunikasi dengan suami hasilnya gimana, itu nanti energinya juga nggak akan seperti ini lagi, begitu. Kemudian dengan si dianya juga nanti energinya nggak akan seperti ini lagi, begitu, karena dia juga mempunyai proses kehidupan sendiri, suami juga mempunyai proses kehidupan sendiri, dan Mbak F juga. Jadi istilahnya energinya ini pun seperti ini, nggak nggak akan muncul kelanjutannya terus menerus, itu enggak, karena proses kehidupan pasti ada perubahan-perubahan. Dan kalau ada proses kehidupan perubahan dari 3 orang ini, pasti kartunya yang muncul nanti misalkan mau reading lagi juga keluarnya akan berbeda juga, kan begitu.
Itu Mbak ya, kalau mengikuti reading seperti itu. Dan ini yang dibutuhkan Mbak F ini kan mau memilih yang mana antara suami atau si dia. Kalau dari kartu ini cenderung pilih dulu suami, bicarakan semuanya ya, yang secara baik-baik pastinya kan ya. Itu kedepannya harus seperti apa dan bagaimana begitu ya. Itu nanti kalau memang sudah nggak bisa, baru Mbak F-nya memutuskan untuk memilih ke siapa begitu ya. Kalau Mbak F mau memilih ke si dianya ini energinya seperti itu tadi. Itu Mbak F, saya readingnya untuk segi hubungan. Dan kemudian ini tentang kehidupan ya. Pertanyaan yang ini, bagaimana hubungan ini ke depannya, siapa di antara suami dan dia yang harus dipilih, ini tadi jawabannya. Kemudian bagaimana sebenarnya dia si Gemini terhadap Mbak F, ini energinya ya. Kemudian untuk yang ketiga, bagaimana perjalanan kehidupan Mbak F masa yang akan datang. Untuk kehidupan Mbak F masa yang akan datang ini hubungannya seperti ini ya. Itu. Dan kemudian kalau kehidupan kan menyangkut dari ekonomi keuangan juga ya. Ini memang saya ambilkan kartu untuk kartu ekonomi keuangan Mbak F-nya di sini ya. Ini ada kartu, sebentar ini saya tata dulu. Ada kartu Ten of Cup, Page of Cup, Ten of Swords dan Knight of Pentacle, Seven of Cup dan Two of Pentacle. Untuk ekonomi keuangan Mbak F di sini, ini kan pemenuhan untuk keluarga nih saya lihatnya ya. Ten of Cup ya, ini pemenuhan untuk keluarga Mbak F sendiri, keluarga kecilnya ya. Otomatis ini saya lihatnya Mbak F nya juga mengirim keuangan ke suami juga nih saya lihatnya ya, karena hasil dari karir Mbak F nya ini juga dikirim ke keluarga Mbak F ya. Ini kan ada pasangan, ada anak-anak, jadi mungkin Mbak F ini juga mentransfer hasilnya ini ke suami, ke anak-anak kalau misalkan sudah ada anak ya di sini. Ataupun kalau misalkan enggak ya, ini Mbak F-nya ini hasil karir keuangan Mbak F ini dikirim ke orang tua, kan begitu juga bisa ya. Dan ini ke depannya, kehidupan ke depannya itu yang dia ingin, yang Mbak F inginkan dalam kehidupannya. Dan ada Page of Cup, mungkin ada suatu ujian atau cobaan dalam karir keuangan, ataupun yang pasti ini juga ujian dalam hubungan kan bisa juga ya. Dan ini perjalanan Mbak F ini memang ada ujian-ujian di situ. Dan di sini ada Ten of Swords yang membuat Mbak F ini kayak ada keterpurukan baik dari ekonomi keuangan atau dari segi hubungan ya. Ini perjalanan proses ya Mbak ya, tetapi Mbak F ini berusaha untuk bangkit di sini ya, berusaha untuk bangkit dari semuanya, dari cobaan untuk kebahagiaan bersama begitu, mendapatkan kebahagiaan keluarga yang pasti. Dan di sini ada Knight of Pentacle, yang mana di sini segi ekonomi keuangan ini Mbak F pegang, bisa dipegang ini setelah ada kebangkitan ya. Bisa bangkit dari ujian dan cobaan begitu. Dan ini ada Knight of Pentacle, nanti keberlimpahan itu akan Mbak F pegang di sini, Mbak F dapatkan dengan berjalannya proses waktu ya. Dan pilihan-pilihan yang banyak ini, Seven of Cup, pilihan-pilihan yang banyak yang membahagiakan ini akan Mbak F dapatkan di sini, nanti akan bisa berbahagia nantinya. Dan cuman ada satu tikus di sini yang membutuhkan kehati-hatian ya. Ini kan otomatis permasalahan dalam segi ekonomi keuangan kan ya tikus, tapi cuma satu Mbak ya, tapi pilihannya banyak nih yang bahagia. Dan ini bisa Mbak F dapatkan karena di sini ada Two of Pentacle, ada keseimbangan di sini ya, keseimbangan, keberlimpahan, menyeimbangkan, menstabilkan ya. Dan ada keseimbangan ini nantinya. Santai aja Mbak ya, ini bisa menyeimbangkan antara perasaan dan keuangan kalau seperti itu kan bisa ada kebahagiaan nantinya, dan ekonomi keuangan juga seimbang. Jadi nggak usah khawatir, tapi yang dijalani ke depannya seperti ini ya. Mungkin ada ujian dan cobaan dan harus bangkit di sini.
mungkin cobaan ujian ini dari ujian atau cobaan permasalahan tentang rumah tangga ya, itu bisa juga sih, itu yang menjadi kendala Mbak F ya. Dan setelah bisa bangkit, ini akan Mbak F dapatkan nantinya. Ini proses kehidupan ekonomi ya, seperti itu dan bisa seimbang Mbak ya. Itu untuk bagaimana perjalanan kehidupan Mbak F masa yang akan datang dari segi ekonomi, dari segi finance, karir seperti itu, dari hubungan seperti ini itu Mbak. Dan sudah selesai itu jawaban 3 pertanyaan, dan ini ada saran dan untuk Mbak F ini increase awareness. Di sini percaya dan yakin, diharapkan di sini untuk Mbak F ini koneksikan dengan kebenaran yang ada dalam diri ya. Dengarkan apa kata hati Mbak F ya. Dengarkan apa kata hati Mbak F di sini. Itu kebenaran yang benar-benar kebenaran sejati ya. Itu, dan fokuskan untuk mendengarkan kebenaran dari dalam hati, dan yang pasti tujukan ke Tuhan ya. Banyak berdoa ya. Ini kan Master Buddha ya. Banyak berdoa aja untuk permasalahan yang dialami Mbak F di sini ya. Itu, dan dengarkan kata hati, dengarkan kebenaran yang ada dalam hati, dan itu jawabannya di situ. Begitu. Dan di sini ada facing fear. Jangan takut Mbak ya, jangan takut di sini. Ini saya lihatnya Mbak F ini kayak merasa ada rasa takut sendiri ya. Mungkin takut untuk menjalani kehidupan kedepannya seperti apa ya, begitu. Tetapi di sini diharapkan untuk jangan takut, untuk Mbak F-nya ya, tetap kuatkan spiritualitasnya di sini. Itu sih yang diharapkan untuk di sini, kuatkan spiritualitas, banyak-banyak berdoa di sini untuk kehidupan Mbak F ke depannya seperti apa dan bagaimana ya. Kalau kita itu kayak ada perasaan takut, itu seperti kayak kita nggak mempunyai Tuhan kan, begitu ya, nggak mempunyai Tuhan, nggak mempunyai Allah kan, begitu. Tapi kalau kita bisa menghandle dari rasa takut tersebut, menjadi kita percaya dan yakin semuanya diatur sama Tuhan, sama Allah, begitu, pasti akan ada jalan, begitu ya. Akan ada jalan, kekuatan spiritualitas diperdalam lagi, dan dengarkan kata hati, pasti nanti akan ada jalannya, proses kedepannya akan lebih baik. Mbak F-nya ini akan memilih siapa kehidupannya ke depan yang terbaik bagaimana, dan itu nanti prosesnya akan Mbak F jalani, Mbak F dapatkan nanti akan lebih baik seperti itu, begitu ya. Itu saya rasa Mbak F untuk readingnya, ini personal reading, dan semoga Mbak F paham dengan apa yang saya readingkan ya, dan semoga kedepannya apa yang diinginkan Mbak F, apa yang kita doakan semua akan dikabulkan sama Tuhan, sama Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kehidupan kita kedepannya akan lebih baik lagi. Dan semoga ini bisa memberikan suatu istilahnya, suatu inspirasi atau suatu gambaran atau jawaban. Misalkan ada di antara kalian yang mengikuti personal reading ini mempunyai kesamaan dengan proses kehidupan Mbak F ini ya, itu. Dan semoga kalian semua juga kehidupan kedepannya akan lebih baik lagi juga ya, itu. Dan saya rasa ini personal readingnya Mbak F ya, dan maaf baru bisa reading sekarang ya, karena kemarin banyak sekali yang personal reading ke saya, yang personal yang lewat VN, ada yang datang ke rumah, ada yang harus saya datang, begitu. Dan memang kalau untuk personal reading yang diminta di YouTube seperti ini, memang prosesnya agak lama uploadnya juga Mbak ya, jadi mohon maaf baru bisa sekarang, dan istilahnya dengan kesabaran Mbak F untuk menunggu hasilnya juga ya. Ya, dan maaf sekali, itu aja sih. Dan saya rasa ini saya readingnya Mbak F, dan kalian semua saya akhiri. Assalamualaikum dan bye.